Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM akan bagikan dividen tunai dari tahun buku 2025 sebesar 21,9 triliun rupiah. Pembayaran dividen akan dilakukan selambat-lambatnya di tanggal 10 Juli 2026. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2025 atau setara 123% dari laba bersih atau sejumlah 21,9 triliun rupiah. Sementara sekitar 4,2 triliun rupiah dividen yang akan dibagikan diambil dari laba ditahan perseroan tahun sebelumnya. Keputusan tersebut disetujui pemegang saham perseroan lewat rapat umum pemegang saham tahunan dengan dividen tunai yang akan dibagikan setara Rp221 per saham. Pembayaran dividen akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026. Adapun yang berhak menerima dividen pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan di penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia di 19 Juni 2026. Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk Dian Siswarini menyampaikan, meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, perseroan telah berhasil membuktikan fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga semakin kuat. Sehingga keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan perseroan. Sepanjang 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp146,74 triliun, EBITDA sebesar Rp72,24 triliun, dan laba bersih sebesar Rp17,81 triliun. Perseroan juga menyampaikan sebagai bagian dari agenda Total Governance Reset, perseroan mempercepat proses depresiasi aset yang berdampak ke penurunan laba bersih. Namun dampak tersebut bersifat non-cash sehingga tidak mempengaruhi fundamental bisnis maupun kondisi arus kas operasional yang tetap solid. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa saham Telkom berbalik menguat signifikan di atas 10% setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di 12% di perdagangan hari sebelumnya. Tampaknya sentimen dividen dan juga rencana perseroan akan melakukan buyback disambut positif dan sedikit memangkas dari sisi pelemahan dalam yang terjadi di sesi sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi pergerakan intraday Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 2350. Pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi saham Telkom berbalik menguat ke 2510, bahkan beberapa menit pasca pembukaan menguat ke level 2620 intraday tertinggi hari ini. Kemudian laju penguatan lebih ke arah terbatas ke 2570, 2560 dan 2530 hingga pembukaan dari sesi kedua. Saat ini Telkom berbalik kembali menguat signifikan di 10,21% dan kembali diperdagangkan di 2590, tapi masih belum mampu mendekati ke level intraday hari ini di 2620. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Telkom dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan mencoba untuk bangkit di perdagangan Juni di hari ini. Di perdagangan 27 Januari, saham Telkom masih diperdagangkan di 3940. Februari, Maret, April lebih cenderung mengalami tekanan dan sudah meninggalkan level 3000-an. Perdagangan 26 Mei balik lagi ke level 3000-an, 3090. Namun di perdagangan Juni kembali koreksi cukup dalam ke 2350 pemirsa. Dan tampaknya ini juga merupakan level terendahnya dalam year to date ataupun dalam 1 tahun perdagangan terakhir. Dan saat ini kembali menguat ke 2590, melesat di 10,21%. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari price earning ratio-nya ada di kisaran 14,59 kali, PSR di 1,70 kali, PBV-nya ada di 1,89 kali dan BCFR di 3,67 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketemu pilihan pemirsa setelah tergelincir ke level terendah sejak November 2020, IHSG ditutup melesat 4,82% di perdagangan sesi pertama Selasa 9 Juni 2026.
Penguatan IHSG terjadi usai pertemuan antara DPR RI, Himbara, dan perwakilan pemerintah yang membahas kondisi pasar keuangan nasional sekaligus wacana aksi pembelian kembali atau buyback saham BUMN. Indeks harga saham gabungan bangkit naik tajam pada sesi pertama perdagangan Selasa 9 Juni 2026 setelah sehari sebelumnya terpuruk ke level terendah sejak November 2020. IHSG ditutup melesat 4,82% di sesi pertama ke level 5.599. Penguatan indeks harga saham gabungan terjadi di tengah pertemuan pimpinan DPR RI dengan jajaran direksi himpunan bank milik negara dan perwakilan pemerintah untuk membahas kondisi pasar keuangan nasional, termasuk peluang pembelian kembali atau buyback saham-saham BUMN yang dinilai memiliki fundamental kuat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut dilakukan di tengah situasi pasar global yang turut mempengaruhi pergerakan saham emiten BUMN. Seiring dengan wacana buyback, saham-saham perbankan BUMN terpantau menghijau pada perdagangan Selasa. Hingga awal sesi 2, saham BMRI naik 6,47% ke level 3.950, saham BBRI melonjak 6,56% ke posisi 2.760, saham BBNI melesat 8,31% ke level 3.260, dan saham BBTN terpantau terbang 10,48% ke posisi Rp160. Dalam pertemuan dengan DPR RI, Ketua Umum Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kondisi fundamental anggota Himbara saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Ia menjelaskan rata-rata pertumbuhan kredit bank-bank Himbara berada di kisaran 20%, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai sekitar 20 hingga 30%. Adapun rata-rata rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tercatat di bawah 2%. Sementara itu terkait wacana buyback saham BUMN, BRI dan Reksa Sekuritas menyebut sentimen ini berpotensi menjadi katalis positif bagi saham-saham BUMN di tengah tekanan pasar dan pelemahan IHSG sepanjang tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana rupiah berbalik menguat signifikan di perdagangan Selasa dengan meninggalkan level 18.100-an, dibayangi kebijakan terbaru Bank Indonesia yang mendadak kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin ke 5,5%. Dikutip dari data RT hingga Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,50% di level 18.080 per dolar Amerika. Pukul 12:56 waktu Indonesia Barat dan meninggalkan level psikologis di 18.100-an per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat terbatas di level 18.160 per dolar Amerika di Selasa pagi, di mana secara intraday hingga Selasa siang rupiah bergerak di level 18.036 hingga 18.189 per dolar Amerika Serikat. Rupiah tetap menguat di tengah posisi dolar Amerika yang masih relatif kuat setelah sebelumnya mendapatkan dukungan dari data ekonomi Amerika yang solid dan meningkatkan permintaan aset safe haven akibat ketidakpastian geopolitik global. Sementara dari domestik, dukungan rupiah datang dari sentimen terbaru Bank Indonesia yang memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah di bawah 18.100-an, tepatnya di 18.074 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.927 rupiah, pound sterling di 24.189 rupiah, dan yen Jepang di 112,84 rupiah.